Dari tengah Masjidil Aqsa ini saya ingin menyampaikan kepada sahabat sekalian bahwa Masjidil Aqsa sungguh layak untuk dikunjungi. Ketika ada berita bahwa ini ada penyerangan, ketika ada berita bahwa terjadi sesuatu, saya hanya berharap jangan terlalu mudah percaya terlebih dahulu. Kalaupun ada, ini tidak terjadi setiap saat. Kalau penekanan secara mental memang karena sahabat kita di sini ini dijajah. Tetapi kalau penyerangan-penyerangan itu secara fisik setiap hari terhadap Masjidil Aqsa, alhamdulillah sampai detik ini tidak terjadi setiap hari. Cina tentunya mungkin jauh lebih jaraknya dibanding dengan kita dari Indonesia menuju ke Masjidil Aqsa, ya. Tetapi sahabat-sahabat kita ini mampu menunjukkan semangatnya. Mereka jauh dari sana, bismillah bertekad untuk mendatangi masjid ketiga tersuci yang kita miliki, Masjidil Aqsa, kiblat kita pertama. Dan subhanallah, sahabat bisa lihat di wajahnya, tidak ada kesulitan, tidak ada rasa takut, ya. Kenapa? Karena memang beginilah adanya Masjidil Aqsa yang bisa saya laporkan kepada sahabat sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, melakukan sholat subuh di Masjidil Aqsa Palestina selayaknya menjadi impian setiap muslim di seluruh dunia. Selain nilai pahalanya 500 kali lipat, masjid ini juga punya keutamaan sebagai tempat di mana Nabi Muhammad SAW bermi'raj ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat. Sekaligus juga tempat pertama yang dijadikan kiblat sholat sebelum dialihkan ke Ka'bah di Masjidil Haram. Alhamdulillah, binikmatihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah. Sampai dengan detik ini Masjidil Aqsa sekali lagi tidak seseram yang kita gambarkan. Buktinya kita masih diberikan kebebasan untuk bisa mengumandangkan adzan. Bahkan di seluruh kota tua itu juga terdengar suara azan ketika memasuki waktu sholat. Kita perlu mengapresiasi sahabat-sahabat kita yang berjuang luar biasa di sini untuk tetap syiar ini ada, ya, agar azan terus berkumandang. Saya tidak memberikan apresiasi kepada pemerintah Israel saja, tidak, tetapi kepada sahabat-sahabat di sini. Ketika ada penekanan, mereka mencoba untuk melawan. Ketika mereka diintimidasi supaya tidak dikumandangkan azan, mereka menunjukkan bagaimana sebagai seorang muslim harus mulia, tetap mempertahankan syiarnya, sehingga orang-orang Israel pun akhirnya melunakkan, ya, keputusan-keputusan mereka yang mungkin tidak berpihak kepada kaum muslimin. Dari sini ada beberapa pelajaran. Satu, perjuangan itu harus dilakukan, sahabat. Kita tidak boleh berpangku tangan, kita tidak boleh pasrah hanya sekadar ketika dilarang ya sudah kita diam, ketika ini tidak boleh ya sudah kita diam. Tidak, ketika ini merupakan bahagian daripada agama yang harus diperjuangkan, maka kita harus berjuang. Kita harus berjuang. Jangan sampai umat Islam ini terzalimi dengan usaha kita. Karena Nabi SAW sudah menegaskan itu. Man ra'a minkum munkaran, kalau seandainya di antara kalian itu ada yang melihat sebuah kemungkaran, maka hendaknya dia mampu untuk merubahnya, mencegahnya dengan tangannya. Kalau nggak bisa, dengan lisannya. Kalau tidak bisa, dengan hatinya, dengan doa. Dan mudah-mudahan dengan dikumandangkannya suara adzan dari Masjidil Aqsa ini, sahabat, mampu memberikan semangat tersendiri buat kita menjadi manusia yang senantiasa menyiarkan Islam dimanapun, kapanpun kita berada. Sehingga dengan adanya kita, Islam mampu menjadi bahagian yang dikenal oleh orang. Dengan adanya kita mampu memanfaatkan diri kita untuk menjadi sarana orang mengerti tentang kebaikan Islam. Sehingga kita mampu juga menjadi sarana hidayah untuk orang lain. Dan inilah poros surga. Sahabat yang dicintai Allah, Baitul Maqdis atau Kompleks Masjidil Aqsa terdiri dari 4 bangunan masjid, yaitu Masjid Qibli, Masjid As-Sakra atau Dome of the Rock, Masjid Al-Marwani, dan Masjid Buraq. Meski menjadi salah satu dari 3 masjid utama, namun pengunjung yang datang ke Masjidil Aqsa di kota tua Yerusalem ini belumlah sebanyak Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi di Arab Saudi. Masih banyak umat muslim yang enggan datang ke masjid ini karena alasan keamanan akibat konflik yang sering terjadi di sini. Sahabat yang dicintai Allah,
Pelataran Masjidil Aqsa ini merupakan pelataran yang begitu nyaman ya untuk bertamasya. Terbukti di belakang saya banyak sekali keluarga-keluarga yang membawa anggota keluarganya dan bertamasya di sini. Maka dari itu, dari tengah Masjidil Aqsa ini saya ingin menyampaikan kepada sahabat sekalian bahwa Masjidil Aqsa sungguh layak untuk dikunjungi. Ketika ada berita bahwa ini ada penyerangan, ketika ada berita bahwa terjadi sesuatu, saya hanya berharap jangan terlalu mudah percaya terlebih dahulu. Kalaupun ada, ini tidak terjadi setiap saat. Kalau penekanan secara mental memang karena sahabat kita di sini ini dijajah. Tetapi kalau penyerangan-penyerangan itu secara fisik setiap hari terhadap Masjidil Aqsa, alhamdulillah sampai detik ini tidak terjadi setiap hari. Hanya waktu-waktu tertentu saja. Maka dari itu, saya kira kalau kita tahu bahwa informasi dari Aqsa ini penuh dengan kenyamanan, hendaknya kita juga termasuk bahagian orang yang memberanikan diri untuk datang ke Masjidil Aqsa. Dan inilah poros surga. Suasana nyaman terpancar sore ini di halaman Masjidil Aqsa dengan suhu sekitar 14 derajat Celcius. Sejumlah warga Palestina terlihat bercengkerama hangat bersama keluarga mereka. Momen inilah yang menjadi dambaan setiap Muslim Palestina di tengah himpitan konflik akibat penjajahan yang dilakukan bangsa Israel. Seusai bersekolah sejak pagi, di sore harinya, anak-anak Palestina menikmati kedamaian di Masjidil Aqsa. Dengan bermain bersama kerabat mereka, senyum dan semangat untuk terus berjuang selalu mereka tunjukkan di tengah himpitan hidup yang mereka alami. Assalamualaikum. Sahabat yang dicintai Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, saat ini saya bersama dengan anak-anak Palestina yang ada di Masjidil Aqsa ya. Saat ini sedang berada di depan Masjid Jami Al-Aqsa, di belakang Dome of the Rock, di pelataran Masjidil Aqsa. Inilah profil anak-anak Masjidil Aqsa. Sesmuk? Luzain. Farah. Hanan. Ay tadrus fi ay madrasah Hanan? Riyadil Aqsa. Masih TK yang Hanan, masih TK. Kaifal haya fil Filistin ya Lujain? Helwe? Masya Allah, alhamdulillah. Ma fi mushkilah ma Israel? Ha? Fi أي مشكلة؟ ها؟ مشكلة كثير؟ ما شاء الله، نتوكل على الله إن شاء الله. ماذا ستكون بعد الخروج من المدرسة في المستقبل؟ دكتورة ولا طبيبة ولا؟ طبيبة. الحمد لله طبيبة. فرح؟ معلمة. ما شاء الله. حنان ماذا ستكون بعد في المستقبل؟ طبيبة ولا شرطة ولا؟ Dokturah, Masya Allah, Subhanallah, sahabat yang dicintai Allah ya. Ini sahabat-sahabat kecil kita yang ada di Aqsa. Walaupun ketika saya tanya bagaimana kehidupan di Palestina, dia mengatakan hil, sungguh menyenangkan katanya. Tapi begitu saya tanya bagaimana dengan tekanan Israel, dia mengatakan muskilah, banyak masalah ya. Bukan hanya sedikit, bahkan raut mukanya tadi terlihat berbeda langsung ya. Saya tidak bertanya nih bagaimana kehidupan keluarga mereka karena pasti akan ada sesuatu yang pasti bisa mereka ceritakan. Tapi di tengah banyaknya tekanan yang mereka hadapi, satu yang luar biasa. Lujain mau menjadi tabibah, sah? Lujain? Nah, mau menjadi dokter. Lalu Farah, muallimah. Hanan, dokturah. Ya, tabibah, mau jadi tabib juga, mau jadi dokter ya. Artinya subhanallah, ini semangat mereka, mental mereka yang harus kita tiru sahabat. Dan kalau kita lihat subhanallah ya, tidak ada dari wajahnya wajah sedih ya. Tidak ada dari wajahnya wajah sedih, tidak ada dari wajahnya itu wajah takut ya. Wajah mereka itu wajah berani. Wajah mereka itu wajah ceria, wajah yang mampu menyongsong masa depan. Yang insya Allah dari mereka lah akan lahir Salahuddin baru yang akan memerdekakan Al-Aqsa. Dan mudah-mudahan juga kita mampu bercermin dari mereka di tengah himpitan berbagai macam masalah yang mereka hadapi, mereka mampu tersenyum dengan bahagia. Syukran ya Lujain, ya Farah.
Ya Hanan. Hanan, كيف حالك ya Hanan? Alhamdulillah. Dan inilah poros surga. Sekian, coba. Poros surga. Kun? Poros. Poros surga. Poros surga. Masya Allah, mantap. Sahabat yang dicintai Allah, penetapan kompleks Al-Haram Asy-Syarif Masjidil Aqsa sebagai situs suci agama Islam oleh UNESCO pada tahun 2016 menjadi kemenangan penting bagi umat muslim. Peristiwa ini diharapkan menjadi awal jalan keluar untuk mengakhiri konflik akibat penjajahan yang dilakukan bangsa Israel di tanah Palestina. كيف حالكم شيخ؟ إندونيسيا. ما شاء الله. سيني ما شاء الله. ما في مشكلة مع إسرائيل هذا؟ ورقة لحال فيزا ورقة. المهم في فيزا هذا؟ نعم. طيب. أما إسرائيل بيعطي سنين فيزا لمدة 10 سنوات متعددة. طيب. نعم مفتوحة. الآن مفتوح يعني. مفتوحة ولكن نحن مسلمون لا نريدهم يختموا على جواز أي سفر. طيب صحيح. نعم. لكن بس بالتيكت هذا مثل تيكت هذا. ما شاء الله. أيوة سواء يعني مع إندونيسيا هذا أيضا بدون لأن نحن نريد نذهب إلى العمرة ونذهب إلى الحج. صحيح. نعم. Alhamdulillah, fadhal ya Syekh. Fadhal. Allah yabarik fik. Allah yabarik. Sahabat yang dicintai Allah, alhamdulillah bahagia rasanya di sore hari pada sholat asar bertemu dengan sahabat-sahabat kita yang dari Cina ya. Ini luar biasa ya. Ternyata ini bahagian daripada kemajuan yang ada, dan sekaligus saya ingin menginformasikan kepada sahabat sekalian bahwa di Masjidil Aqsa ini sekarang bukan hanya sekedar penduduk Palestina saja yang ada, tetapi kita dari Indonesia alhamdulillah setiap saat ada, lalu dari Malaysia, dari Cina, sahabat-sahabat kita dari Cina, dan tidak jarang dari India, dari Bangladesh, dari Eropa. Sudah seperti miniaturnya Masjidil Haram, hanya memang jumlahnya yang belum banyak. Dari ini sahabat yang dirahmati Allah, Cina tentunya mungkin jauh lebih jaraknya dibanding dengan kita dari Indonesia menuju ke Masjidil Aqsa ya. Tetapi sahabat-sahabat kita ini mampu menunjukkan semangatnya. Mereka jauh dari sana, bismillah, bertekad untuk mendatangi masjid ketiga tersuci yang kita miliki, Masjidil Aqsa, kiblat kita pertama. Dan subhanallah, sahabat bisa lihat di wajahnya, tidak ada kesulitan, tidak ada rasa takut ya. Kenapa? Karena memang beginilah adanya Masjidil Aqsa yang bisa saya laporkan kepada sahabat sekalian. Semoga sahabat yang dicintai Allah, kita mampu untuk terus meniatkan dan mengazamkan diri ketika Nabi SAW memberikan penegasannya kepada kita, u'tuhu fasallu fihi, datang kepadanya dan sholatlah di dalamnya. Semangat sahabat kita yang dari Cina ini semoga bisa menjadi satu motivasi buat kita. Dia jauh, dia minoritas di negaranya. Saya yakin berbagai macam bentuk halangan dan rintangan untuk datang ke sini jauh lebih berat dibanding dengan kita. Tapi mereka sampai di sini. Mereka sampai di sini untuk membuktikan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya, untuk membuktikan imannya kepada Allah dan Rasulnya dengan menjaga Masjidil Aqsa. Maka dari itu sahabat, semoga sekali lagi semangat mereka mampu untuk kita tiru, dan kita bismillah berniat dan berusaha untuk bisa datang ke Masjidil Aqsa. Dan inilah poros surga. Sahabat yang dicintai Allah, kami juga berkesempatan mengunjungi kota Hebron yang terletak sekitar 30 km di selatan Yerusalem. Dalam perjalanan, kami melewati perbatasan wilayah Palestina dan Israel yang ditandai dengan kawat-kawat berduri. Dari sini nampak jelas perbedaan kondisi keduanya, di mana wilayah Palestina terlihat kumuh dan tidak terawat, sedangkan wilayah Israel begitu bersih dan nyaman, layaknya perkotaan di negara-negara maju. Penjagaan di pos pengamanan memang sangat ketat. Semua peziarah dari dalam dan luar negeri
harus memperlihatkan identitas dan barang bawaannya. Tentara dengan senjata lengkap mengawasi tiap jamaah. Ketatnya penjagaan Israel di pemakaman keluarga Nabi Ibrahim bukan untuk menjaga para peziarah, namun demi kepentingan mereka. Hebron adalah kota penting kedua bagi penganut Yahudi karena ada makam Nabi Yakub yang mereka agungkan. Alhamdulillah kita sudah lewat dari pemeriksaan ya, dan memang sangat, ya bisa dibilang ketat di sini ya. Semua tentara Israel berseragam lengkap dengan senjatanya yang siap untuk ditembakkan gitu ya, karena memang keadaannya kita lihat luar biasa. Sahabat-sahabat kita sungguh sangat terjepit di sini. Saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kalian harus tahu bahwa di antara kaum mukminin itu adalah saudara. Maka hendaknya kalian itu saling memperbaiki antara satu dengan yang lain. Wattaqullah, dan tetaplah pada ketakwaan kepada Allah agar kalian itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Hebron ini menjadi cerminan ada saudara kita yang tertindas di sini, kita pun menjadi paham akan arti ukhuwah untuk bisa saling membantu. Ketika kita merasa sedang kesulitan, saat kita sedang ada kelebihan, kelapangan, dari situ kita merasa bahwa oh begitu indahnya kalau kita diberikan kelapangan. Kita bantu saudara kita. Innallaha fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah akan bantu seorang hamba selama hamba itu bantu saudaranya, bantu saudara kita semampu kita. Maka Allah akan berikan banyak bantuan untuk kita, dan inilah poros syurga. Masyarakat sekitar masjid dilarang bekerja oleh pemerintah. Itulah alasan toko-toko tutup. Israel berharap mereka hengkang, namun warga rupanya bersikeras mempertahankan masjid. Sahabat yang dicintai Allah, saat ini saya sedang berada di salah satu pojok kota Hebron yang saat ini dikuasai oleh kaum muslimin yang masih di bawah pengawasan dan kekuasaan otoritas Palestina ya. Dan kita lihat di sini ada rumah makan nih. Rumah makan Shawarma Al-Kul Al-Falastini. Ini shawarma yang dimiliki oleh warga Palestina. Kita tadi jalan dan mengetahui bahwa Palestina, khususnya di daerah Hebron, begitu terjepitnya mereka dari segi ekonomi. Mereka tidak bisa banyak memberikan masukan untuk income mereka ya, karena toko-toko ditutup. Tapi di sebelah sini, ini banyak usaha-usaha kaum atau kaum muslimin yang mungkin menerima sahabat-sahabat kita yang ada di Palestina. Kita akan coba makanan yang diproduksi langsung oleh sahabat-sahabat kita Muslim Palestina ya. Sahabat yang dicintai Allah, bagi orang Indonesia, makanan ini biasa disebut kebab. Namun orang-orang Palestina biasa menyebutnya sawarma. Dibuat dari roti pita berbentuk pipi yang diisi sayuran, rempah-rempah khas Arab, serta daging kambing atau domba yang begitu banyak, menjadikan makanan yang satu ini tidak hanya lezat, tapi juga membuat perut kita cepat kenyang. Makanan khas Arab pengganti nasi ini sudah menyebar dan banyak digemari di berbagai negara di dunia. Di tempat ini kita bisa membelinya seharga $2,5. Ya, saya disuruh ngambil sendiri. Ini prasmanan, sahabat ya. Prasmanan, tapi prasmanan ala kita taruh tadi kita tahu ya, taruh di tengah begini. Ya, mana yang paling kita suka? Banyak beberapa asinan ya. Daerah sini dan ininya sini. Tinggal nanti kita kasih ayamnya, lalu dia akan bungkus. Ini dia hasilnya sahabat, besar sekali gimana kita makannya ini. Ini kalau orang Indonesia, kalau orang sini mungkin satu dia selesai ya, tapi ternyata ini bisa dibikin pecah. Nah, kita coba bikin dua ya, kita minta bikin dua. Kalau orang Indonesia ini bisa 1, 2, 3, bisa 3, tapi kita potong 2. Ayo, bismillah. Kita coba sahabat nih. Banyak amat. Saya yakin shawarmanya tidak seperti di Indonesia ya. Kalau di Indonesia kan kecil nih. Ini besar. Dan ini menu prasmanan karena kita ambil sendiri ya. Kita coba cicipi, bismillahirrahmanirrahim.
Yang pertama, karena rotinya ini fresh, maka rasanya juga lain. Gandumnya itu seperti kita kalau makan nasi baru matang. Yang kedua, karena lengkap sayuran-sayurannya, jadi tidak seperti shawarma biasa yang hanya isinya daging. Sayurannya semuanya terasa, apalagi tadi kita kasih sambal ya, jadi agak lebih pedas dibanding yang lain. Dan dagingnya, subhanallah, karena tadi ada tulisan chicken halal, yang pertama kita bikin tidak ragu lagi, dan yang kedua dia bumbunya meresap sampai di dalam. Jadi bukan hanya, walaupun ada daging putihnya, tapi ternyata bumbunya sampai dalam. Sahabat kalau datang ke sini, diberikan izin oleh Allah datang ke Baitul Maqdis, lalu berziarah ke Hebron, jangan lupa untuk makan shawarma yang ada di Hebron. Bismillah, kita nikmati lagi. Sahabat yang dicintai Allah, hidangan lezat di kota Hebron ini menjadi penutup perjalanan poros surga kali ini. Semoga hikmah dari rihlah ke tanah Palestina ini bisa menambah ketakwaan kita untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.